membuat kelemahan dari itu. Jadi soal begitu saya rasa kita harus clear. Jadi lulus junior dia juga dari seks. Artinya mereka memiliki record yang jelas. Jokowi malah lebih bawah lagi, wali kota, gubernur, sekarang presiden. Jadi dia mengetahui hal lokal. Solo itu lokal, kabupaten. Jakarta itu regional. Kemudian dia nasional. Artinya di usia dia yang muda, 50-an, tapi dia punya jejak karir yang jelas. Dia bukan orang yang instan, bukan orang yang karbitan. Dia begitu. Saya diminta, oke, kalau Jokowi bilang, Risma. Saya kebetulan kenal baik dengan Risma. Sudah beberapa tahun ini. Mungkin di beberapa media juga bisa dilihat bagaimana relation saya dengan Risma. Orangnya keras, orangnya profesional, orangnya bersih. Orientasinya kepada sesuatu yang nyata, action. Jadi Risma seperti itu. Banyak sekali perubahan di Surabaya yang dia. Saya pernah sebenarnya di media pernah diceritakan singkat aja. Saya pernah makan pagi sama dia di 3 tahun lalu lah di Surabaya, makan pagi, makan soto gitu. Lagi makan ada tukang setir, anak-anak umurnya mungkin 12 tahun. Nawarin setir ke saya, Pak mau setir tak? Itu biasa lah di semua kota juga Indonesia ada. Yang membedakan Risma ngomongnya begini, kamu namanya siapa? Kenapa kamu nggak sholat? Kamu punya uang? Dia panggil berapa menit, datang berapa menit lagi, dia datang. Mulai sekarang kamu sekolah, bukunya disiapkan, sepatunya disiapkan, dan kamu langsung. Risma ini punya manajemen penyelesaian masalah yang konstitusional dan itu didukung oleh kebijakan, oleh anggaran, juga bisa dilakukan. Itu saat proses pemerintahan di Komisi 2 ada dia pemerintahan dalam negeri dan pertanahan dia sangat kuasai. Seorang yang sangat cerdas. Dia juga dulu melakukan pelatihan kader-kader PDI Perjuangan di internal partai dan punya posisi yang jelas, punya posisi yang tegas. Dulu saya bekerja sama panjang sama dia waktu di Info Century juga. Eva, Ganjar, saya sama beberapa orang kita pernah bekerja sama waktu yang pertama ya. Kemudian cara sekarang, itu lebih jelas lagi, lebih komprehensif. Dia pernah jadi pengacara, dia jadi anggota DPR 3 periode, pernah jadi ketua komisi, dia jadi gubernur 2 periode. Cara sekarang potret yang sangat komprehensif. Dia pernah jadi lawyer, dia pernah jadi DPR, dan dia pernah jadi birokrat. Itu jelas bagaimana cara sekarang dia punya kemampuan, karena dia juga sudah cukup senior ya, itu punya sekarang 55. Jadi cukup punya kemampuan yang. Jadi memang kita punya banyak nama yang memang bagus di dalam memimpin daerah. Terima kasih yang berapa dan siapa saja yang sudah mengangkat diri sebagai cawapres Jokowi. Kemudian untuk Pak Indra, dilihat dari elektabilitas dan kemudian hasil survei. Menang di babak final, kenapa? Kalau nggak menang di babak final, ya nanti sistemnya seperti MPR lagi. Ya sudah. Karena apa? Jokowi misalnya elektabilitasnya 90%, nggak mungkin dikalahkan. Ya sudah, nggak kok calon tunggal aja. Dan kita nggak mau itu. Evaluasi. Capres dan Pak sudah pasti. Kita akan pertahankan itu terus. Justru konsentrasinya sama dengan yang lain, memenangkan pemilu legislatif. Dan setelah itu secepatnya kita akan menentukan wakil presiden dari Pak Bisa Bakri bersama dengan partai koalisi yang kosong. Kita nggak tahu partai mana. Yang tentu yang tidak bergabung dengan PDI, bergabung dengan kita dan tidak usung dan dideklarasikan lalu dibentuk tim sampai tidak rumput. Saya kok menduga paling banyak capres ini hanya 3 pasang ya, dan itu sudah bagus lah. Artinya kalau dari sisi 3 pasang ya kemungkinan besar itu putaran. Kalau 3 pasang ya. Kalau 5 pasang itu kita pernah 5 pasang 2004 2 putaran. Tapi dengan
tiga pasang kelihatannya agak susah untuk kebenaran. Nah, mungkin juga agak susah dari sisi menghitung rasionalnya agak susah. Nah, yang saya juga mau catat adalah kenapa Golkar harus begini? Karena setelah proses pemilihan presiden ini, Partai Golkar akan melakukan musyawarah nasional tahun depan rencananya, dan kita langsung akan mempersiapkan diri menghadapi pemilu serentak pada tahun 2019. Perjuangan kita nggak boleh ya. Kita belum berpikir, dan itu yang harus dilawan dengan perjuangan rasa sombong, kita harus tetap rendah hati. Karena kita tahu survei itu sangat dinamis. Survei itu adalah potret pada saat itu, sangat tergantung pada saat kita dan masalah hukumnya ada apa enggak, kekompakannya bagaimana, sikap-sikap dalam isu-isu yang diperhatikan rakyat, manajemen kampanye seperti apa dan sebagainya. Jadi banyak salah pilih orang. Kalau kita milih Mbak Mega, memilih orang yang tidak tepat, saya pikir reaksi masyarakat juga itu masih negatif. Tapi saya yakin hari ini ada mungkin yang negatif, tetapi jauh lebih banyak yang positif. Itu juga akan terjadi soal presiden. Tentu mungkin di luar nama-nama yang saya sebut juga ada juga yang lain yang akan menjadi pertimbangan. Tapi saya yakin nama-nama yang saya sebut itu juga salah satu pasti akan menjadi pertimbangan dari nanti siapa yang menjadi peserta. Ya, jadi itu pertimbangannya banyak. Dan tidak mungkin lah kita mesti membangun mulai negara, mulai pemerintahan sendirian itu. Kalau Golkar di dalam pemerintahan itu bukan kejutan, tapi kalau Golkar bukan di dalam pemerintahan itu sejarah bagi Indonesia dan Golkar. Sebelum menjawab pertanyaan tadi penting ya soal itu, saya ingin mengklarifikasi sedikit soal metodologi. Tadi saya sudah memasukkan agar kita tidak salah persepsi. Kita bukan mengumpulkan 330 profesor dalam satu ruangan, satu tempat, bukan. Jadi ada 5 riset dan survei untuk rangkaiannya, survei public opinion leaders tentang badan muda, daerah, 2 kali survei nasional, dan 1 lagi adalah riset media monitoring sepanjang 1 tahun. Nah, 5 itu kemudian kita seleksi, screening nama-nama yang muncul, kemudian di FGD untuk melihat ada tidak yang jadi tersangka dan seterusnya, bentuk aspek apa perlu dibahas dan seterusnya. FGD itu bukan, profesornya tidak ikut FGD, lalu dibuatlah kuesioner dengan berbagai aspek, dikirimlah oleh superior kita ke profesor-profesor di pelosok Indonesia itu. Jadi kuesioner yang datang ke para profesornya nggak ada ngumpul di Jakarta ya. Tadi saya dapat masukan ada apa agar tidak salah persepsi. Jadi lalu kita kirim yang biasanya ke masyarakat yang menjadi responden. Sekarang profesor ada yang ke Uncen, ada yang ke Bandung, ada yang segala macam, dan datanya kita ada. Dan ada yang tidak bersedia dituliskan. Tapi kalau teman-teman pengen tahu yang tidak berkenan dipublikasi, bisa datang ke kantor untuk melihat daftar nama 330 profesor itu. Yang karena ada hak mereka yang tidak mau dipublikasi. Dan bahkan kalau mau lihat data mentahnya juga boleh, asal datang ke kantor, nggak mungkin kita publikasi semua. Itu satu. Yang kedua soal tadi, sebenarnya kita ini peta capresnya sudah predictable ya, sudah bisa diprediksi. Tadi Bang Indra mengatakan 3, mungkin kalaupun lebih dari 3 maksimal 4 lah, kalau diaspora banyak. 1 Jokowi dengan PDIP, yang kedua Prabowo dengan Gerindra-nya, yang ketiga adalah ARB dan Golkarnya, yang keempat bisa jadi Demokrat membangun koalisi bersama, atau Wiranto dan Hanuranya berhasil membangun koalisi. Jadi masih ada kemungkinan 4. Kemungkinan yang kedua adalah 3 pasangan saja yang tadi Bang Indra katakan, Jokowi, Prabowo, dan ARB saja capres kita. Yang dinamis adalah cawapresnya. Jadi nama ini sebenarnya banyak pada mengukur kualitas untuk cawapres sebenarnya. Selain dari capres sudah ada. Karena kemarin MK menolak gugatan Seril ya. Yang ketiga, kemungkinannya masih 3. 3-nya itu adalah Gerindra dengan Prabowo-nya, Jokowi dengan PDIP-nya. Yang ketiga, tadi kan ARB ya. Yang ketiga ARB berkoalisi dengan salah satu, tapi yang ketiga ini adalah ada yang berkoalisi. Apakah Demokrat, apakah Wiranto, atau siapa? Atau kemungkinan keempat adalah pasangannya hanya 2. Jadi berarti kan tidak ada 2 putaran.
yaitu Prabowo dan Jokowi saja, yang lain berkumpul di koalisi-koalisi. Prediksi saya tidak jauh dari kemungkinan seperti itu.